Wow, kutek baru ini belum pernah aku pakai, padahal ini dikasih ke aku itu udah dari tahun lalu. Aduh, maaf banget ya buat yang ngasih, my boss, oh my god. Miss, maaf baru bisa dipakai sekarang, tapi kali ini aku akan review color paints dari OPI. Yuk langsung aja ya tanpa basa-basi karena aku malas basa-basi juga. Jadi dia itu emang kemasan mini ya. Jadi ini emang OPI mini, ukurannya lebih kecil daripada botol regulernya. Dan dalam satu kemasan ini dia ada 6 botol. Botol yang pertama yang warna silver itu dia adalah untuk kanvasnya gitu. Jadi kalau yang lain yang warna-warna ini, itu memang yang untuk menggambar gitu ceritanya. Nah itu, disebutnya pun silver canvas undercoat, jadi memang dia tempatnya di bawah ya. Terus nanti kalau kita mau mengecat kok mengecat, mau melukis baru deh pakai yang warna-warna lain dan warna-warna lainnya itu ada di belakangnya. Yuk kita langsung coba aja ya. Nah, kita akan buka dulu, agak susah ini ternyata karena dia ada selotipnya gitu dan nempel banget. Jadi kita mau cutter aja supaya cepet. Dan ini adalah isinya, kita tarik bareng-bareng ya. Ada 6 warna, kuning, orange, pink, ungu, dan juga warna biru turquoise gitu. Cakep banget sih yang biru ini. Ukuran per botolnya itu palingan cuman 3, sekian mililiter aja. Jadi emang dia itu imut banget. Kalau kalian mau bawa kemana-mana itu juga bisa sih. Nah ini udah penampakannya. Di dalam botol ini adalah yang kanvasnya warnanya memang silver gini guys. Tapi ini karena udah agak lama aku nggak pakai, mungkin aku perlu untuk mengkocok-kocoknya dulu supaya warnanya lebih nyatu gitu. Karena aku lihat ya kok ada bagian yang amat sangat tipis, jadi sheer banget gitu, tapi ada juga yang kelihatan seperti ada apa ya, serbuknya gitu kira-kira. Seperti biasa kalau aku lagi review aku nggak akan pakai base coat dulu ya, dan ini adalah satu-satunya kuas yang akan aku pakai untuk nail art kali ini. Aku udah pernah review kayaknya tentang brush yang ini, nanti aku akan kasih linknya untuk kalian kalau kalian membutuhkan brush atau kuas yang sama. Tapi disclaimer dulu, ini adalah bukan ukuran aslinya ya. Aku udah potong sedikit rambutnya supaya dia lebih tipis lagi. Nah, kita akan mengawali nail art kita, nail art kita kali ini. Dan aku akan pakai silver canvasnya dulu. Ini adalah lapisan pertama. Aku bilang kalau untuk lapisan pertama ini dia cukup nutup sih, sekalipun nggak langsung nutup blok semuanya ketutup gitu. Jadi opacity-nya itu masih medium coverage lah. Aku masih bisa sedikit ngeliat tipisnya, jadi kukuku masih agak kelihatan. Tapi sebenarnya kalau dipakai gitu aja dia udah oke sih, dalam arti satu sapuan aja sebenarnya udah cukup. Tuh lihat, nggak terlalu kelihatan kan kuku bawahnya. Jadi ini cukup oke sih aku bilang. Tapi seperti kalian tahu, aku emang nggak pernah puas dengan hanya satu lapis aja. Oh, look at that. It's just so pretty. Aku akan tambahkan lapisan kedua juga ya. Untuk lapisan keduanya aku akan melakukannya offline, but look at that, ini satu lapis dan buset cakep banget sih guys. Untuk satu lapis aja kalau kalian mau pakai gini aja sih aku rasa oke-oke aja, cuman mungkin kurang apa namanya, awet. Oke, kita akan bentar. Aku tuh habis beli leci guys, ini enak banget. Kalian suka nggak sih leci atau pernah makan nggak? Soalnya ini agak susah kayaknya ya dicari. Oke, let's get back to work. Jadi kukunya udah siap. Ini aku pakai 2 atau 3 lapis, aku lupa, kayaknya sih 2 lapis deh. Dan itu udah benar-benar nutup banget. Dan kalau kalian lihat, ini adalah isi botolnya tuh kan. Ada yang bagian tuh dia kayak apa ya namanya? Emang lumer gitu loh, kayak tipis banget konsistensinya, tapi ada juga bagian yang dia sedikit lebih tebal. Jadi asumsiku adalah setelah aku diamin beberapa waktu dia itu agak misah aja sih guys, mungkin pigmentasi warnanya ya. Dan ini adalah warna kuning, ditaruh di atasnya itu ternyata dia masih cukup kelihatan guys. Jadi ceritanya itu aku akan bikin nail art yang namanya adalah tie dye. Kalau kalian tahu, tie dye itu adalah salah satu teknik batik dimana kain yang akan kita pakai itu ditali-tali gitu loh. Habis itu kainnya dicelup-celup ke warna, jadi dia nanti warnanya itu kayak kayak apa ya, kayak
keikat. Ngerti nggak sih maksudku? Susah kan jelasinnya, but like I will get you an image of a tie-dye batik. Nah, ini loh yang namanya batik tie-dye, dan beginilah cara bikinnya. Dikasih cat gitu, terus ditali-tali gitu lah, nggak ngerti. Terus kita akan lanjut ya. Jadi ini adalah cara bikin nail artnya. Kita akan pakai kuas yang kecil banget ini tadi, kemudian kita pakai warna yang kita mau, terus kita bikin kayak garis-garis gitu aja. Patternnya terserah kalian, bisa cuman lingkaran aja kayak aku gini, atau sebenarnya tie-dye itu macam-macam sih guys. Kalau kalian lihat di internet itu, kalian cari aja batik tie-dye, itu udah banyak banget sekarang model image yang mereka bentuk. Ada yang kayak spiral muter-muter gitu, ada yang cuman endol-endol aja, bahkan ada yang dibikin variasi endol gede terus kecil, terus divariasi posisinya gimana lah, aku nggak ngerti. Bahkan ada juga nih yang bentuknya itu heart, bentuk cinta. Ih, keren banget deh. Tapi karena aku bisanya bikin di kuku, maka aku ngajarin kalian bikin di kuku aja ya. Di sini aku cepetin karena sebenarnya prosesnya sama semua. Dan di sini kalau kalian lihat warna-warna yang mereka punya itu beneran dia kayak kelihatan banget begitu kita taruh di atas silver yang kanvasnya tadi itu. Aku sih sebenarnya lagi pingin cobain ya, kalau misalnya mereka dipakai sendiri, nggak usah pakai yang silver canvasnya itu, apakah dia sejelas ini apa enggak begitu nempel di kuku. Bentar, ini ngapain sih anak kecil ini? Ternyata jadi dia itu dibeliin akuarium baru dan sedang amat sangat giat mengisi ikan. Ikut nampang aja anak ini. Bahkan hari ini juga ditambahkan mainan-mainan lain di dalamnya. So he's kind of very excited. Dan ternyata suara bisingnya ini adalah hair dryer. Wow, ini adalah piaraan kami, namanya adalah Poppy. Lucu banget, Poppy mandi. Makasih ya Omeka udah mandiin Poppy. Gemes tuh dia. Hai Terus ini adalah jualan aku guys. Aku juga buka usaha makanan instan Korea, biar kelihatannya nggak nganggur-nganggur amat gitu loh. Yuk kita lanjut aja ya. Jadi ini di kuku jari manis aku pengen bikin sesuatu yang berbeda, jadi dia bukan tie-dye kayak yang lain-lain, tapi di sini aku pengen bikin gambar kembang guys, gambar bunga. Aku berpikir kalau dengan opacity yang segini itu dia bakalan bisa bekerja seperti cat air, yang mana kayaknya enggak. Aku kurang bisa menikmatinya ya untuk menggambar seperti itu, jadi aku aku lanjutin iya lah. Bentar guys, malah keplenyet. Makanya marmar, dilihat dong mau taruh di mana tangannya. Oke, jadi aku bikin gambar kembang karena aku itu tadi sih pengen bikin sesuatu yang lain, karena yang untuk tie-dye-nya aku udah paham lah, oh ya kira-kira seperti ini. Jadi aku pengen coba bikin desain yang lain. Ternyata I don't really like it. It turned out not as good as I thought. Jadi aku sudah membayangkannya indah gitu ya, tapi ternyata tidak sesuai dengan harapanku. Mungkin skillnya, mungkin memang catnya. Kalau aku bisa mengkambing hitamkannya, tentu aku memilih yang itu ya kan. Jadi ini aku tetap lanjutin aja, dan aku tambahkan warna hijau untuk daunnya. Aku campurkan yang warna turquoise blue atau turquoise green, aku lupa apa namanya. Nanti aku kasih di keterangan deh. Terus aku campur supaya warnanya hijau, jadi dia emang bisa dicampur-campur gitu ya. You know lah yang namanya warna kalau dicampur kan emang mereka bereaksi begitu ya, jadi menghasilkan warna yang baru. Nah ini karena emang ya kayak udah nanggung aja, jadinya ya udah aku selesain sekalian, sekalipun dia jadi temanya kayak off gitu loh, nggak nyambung sama yang lain, but anyway I still love it. Ini hasilnya guys, begitu udah jadi aku akan bersihkan. Itu ada celepret kecil itu di kuku, kita main dulu ya. Jadi di Salatiga itu sekarang ada yang namanya The Brickle House. Dia adalah rumah kaktus gitu. Aku nggak dibayar guys. Tapi ini emang tempat main favorit aku. Tempat aku nyetor duit dengan senang hati, karena aku akan bawa pulang tanaman-tanaman yang lucu-lucu kayak gini. Ini kabuto, aku kurang terlalu suka, tapi Omeka paling seneng yang ini. Dan dia itu punya macem-macem banget tanaman. Jadi kemarin aku kesini karena aku pengen beli tanaman yang bisa aku taruh di dalam kamarku.
Kalian suka nggak tanaman? Aku sih paling seneng sebenarnya bercocok tanam, cuman aku jempolnya ini kurang dingin, jadi biasanya yang aku piara itu mati-mati aja gitu. Kayak mereka nyerahin nyawa buatku, oh my god. Nah, ini adalah beberapa contoh yang mereka punya di tokonya. Ada yang enggak dijual karena memang itu rare banget ya. Komen dong di bawah kalian paling suka tanaman apa nih, misalnya tanaman jeruk atau bunga melati atau apa gitu. Nah, ini di jempolku udah jadi, dia lucu banget sih. Aku suka sih dia jadinya itu pas udah full nutupin semua yang warna silvernya itu, dia benar-benar nyata gitu loh warnanya. Nah, ini tinggal kelingkingnya aja. Tara, udah jadi, sekalipun dia beda daripada yang lain, tapi aku masih tetap seneng banget sih, puas banget sama gimana jelasnya warna ini nampak di kuku setelah kita pakai silver canvasnya. Kita akan pakai top coat ya seperti biasa supaya dia lebih awet di kuku kita. Aku pakai LA Girls, aku udah bikin reviewnya, kalau kalian belum nonton kalian bisa tonton. Dan aku pingin tahu nih komentar kalian, kira-kira kalian pingin aku nyobain apa lagi atau merek apa gitu. Mungkin yang kalian belum tahu pengen nyoba, tapi dia ini sebenarnya transfer guys, tuh lihat ada pinknya dikit. Biasalah Opi suka gitu emang. Suka susah keringnya gitu, jadinya kalau misalnya kita top coat dia bakalan ketarik, which is very normal. Nggak cuman Opi kok, merek yang lain kayak gitu juga ada. So that's all for today. Aku harap video kali ini membantu dan cukup menghibur. Ini hasil akhirnya, aku cukup bangga sih guys dengan ini. So thank you so much for Miss Yasi karena udah ngasih aku nail polish yang amat sangat cantik ini. Wih, I'll see you again in my next video guys. Bye. Thank you for subscribing. I love you. Mwah. Stay healthy.